Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tsarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari yang begitu cerah. Pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini hari istimewa bagi kaum muslimin. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dari seluruh kaum muslimin di penjuru dunia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apakah itu? Adalah perintah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumma ramadana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah melaksanakan salat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan haji jika mampu. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sekarang melaksanakan haji menjadi haji yang mabrur atau haji mabrurah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun depan dimudahkan oleh Allah rezeki kita, dimudahkan niat kita untuk bisa melaksanakan haji untuk apa yang telah Allah perintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya bagi yang mampu untuk melaksanakan haji. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Inni ara fil manam anni an adbahuka fandur madza tara ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di malam hari untuk menyembelih kamu. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam mengatakan,
fandur mada taro. Apabila itu mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya abatif'al, wahai ayahku, ma tu'mar, laksanakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga aku termasuk menjadi anak-anak yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keteladanan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Banyak keteladanan dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail, tentang kehidupan, tentang ketaatan kita, tentang beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, maka kita selaku kaum muslimin sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasallili rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Pada jamaah salat Idul Adha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadisnya, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kalian mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama, nasihat untuk para suami. Yang pertama adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Allah menegaskan kepada kita, sebelum suami mendidik istri dan anak-anaknya, maka yang paling pertama adalah tugas bagi para suami, bagi para laki-laki, isi diri dengan ilmu. Isi diri dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang saleh insyaallah menjadikan istri-istri kita yang salehah, anak-anak kita yang saleh dan salehah. Kemudian nasihat yang kedua, bahwa para suami adalah tulang punggung dan tanggung jawab bagi keluarga. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian para suami adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah istri-istri kita menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah? Sudahkah istri-istri kita menjalankan sholat 5 waktu? Sudahkah istri-istri kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah anak-anak kita dididik dengan pendidikan yang paling terbaik? Sudahkah anak-anak kita ketika adzan berkumandang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah
salat Idul Adha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga untuk para suami adalah didiklah anak-anak dengan pendidikan agama Islam yang paling terbaik. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, tidaklah seorang hamba, kedua orang tua, ketika melahirkan anak-anaknya, baik laki-laki dan perempuan, maka tanggung jawab yang pertama untuk anak-anak adalah tentang pendidikan Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita, maka kewajiban bagi kedua orang tua adalah mendidik dengan pendidikan yang paling terbaik untuk anak-anaknya, dimulai dari pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir adalah nasihat untuk para suami. Didiklah anak dengan pendidikan karakter, adab dan akhlak yang paling terbaik. Karena kata Nabi SAW, innama bu'ithu mu'addiban. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutusku kecuali aku adalah orang yang paling terbaik adab dan akhlaknya. Maka kata Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang lain, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutusku kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita menjadi suami yang soleh, menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Semoga kita menjadi suami yang soleh, menjadikan istri-istri kita yang solehah. Kemudian yang kedua, nasihat untuk para istri. Nasihat yang pertama adalah taatlah kepada suamimu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bahkan kata Nabi SAW, istri yang taat kepada suaminya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah ma syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila istri-istri telah melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qilalaha, katakanlah kepada para istri, udkhuli jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah, dari pintu-pintu surga yang ia kehendaki. Ini adalah jaminan dari Allah dan Rasulullah SAW. Dengan sebab seorang istri taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan masuk ke dalam surga. Kemudian nasihat yang kedua untuk para istri adalah jagalah aurat. Karena kata Nabi SAW, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun la tadkhulul jannah wa la tajidna rihaha. Apabila seorang perempuan memakai baju tetapi seperti telanjang, la tadkhulul jannah, janganlah ia masuk surga. Wala tajidna rihaha, untuk mencium baju surga pun tidak akan bisa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang terakhir untuk para istri adalah berdiamlah di rumah.
boleh keluar atas izin suami, karena itu merupakan amal ibadah yang besar bagi para istri. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, wa qurna fi buyutikunna, dan perempuan-perempuan yang berada di rumahnya, wa khairum laki fi dunya wal akhirah, maka perempuan yang berada di rumah ketaatan kepada suami, maka Allah mudahkan dan Allah berikan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, keluarga kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah segala urusan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.